kami yang punya. SRI organik di dunia hanya kami yang punya. Ya, karena di Cina ada SRI, tetapi belum organik. Ya. Pernah juga di sini, Pak? Hah? Pernah juga di sini. Di sini saya yakin. Kemarin. Termasuk dalam bulan. Dulu 2010 kami seluruh Indonesia. 2009 pelatihan PPL seluruh Indonesia untuk mengembangkan SRI organik. Waktu itu sampai 20 angkatan. Ya, PPL seluruh Indonesia. Tetapi tidak ada yang berkembang. Ya, mohon maaf. Oke, pastinya menggunakan BO atau kompos. Bahan organik atau kompos 5 sampai 7 ton per hektar. Ini untuk nyicil, untuk mengembalikan lagi ke struktur yang bagus. Gantinya hanya dengan 4 kintal kemarin hitungannya pupuk kimianya. Ya, sehingga 15 ton kali 2, 30 ton per tahun. Sudah berapa puluh tahun nyawa di sini? Ada 20 tahun? Ada, anggap saja 20 tahun. 20 kali 30 berarti harus ada 600 ton yang harus digantikan. Itu. Jadi kami menyerah. Pernahkah ini uji benih? Enggak pernah ya. Jadi kami ada uji benih bernas. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan si benih yang benar-benar berisi. Bernas itu semuanya berisi. Karena yang setengahnya saja, misalkan ini isinya segini, ini akan tumbuh. Tetapi jangan-jangan umur 40 hari dia mati. Karena ingat-ingat ini ada udara. Di udara pasti ada bakteri. Jadi ini yang mengakibatkan kematian di tanaman padi di tengah-tengah. Dia akan tumbuh. Ya, tetapi jangan-jangan umur 15 hari mati. Ya, karena di sini ingat-ingat ada bakteri. Jadi ini yang akan kita pilih. Uji benih bernasnya yaitu dengan menggunakan air garam. Jadi dengan indikasi telur. Ingat-ingat telurnya telur. Nah, kalau telur mentah dimasukkan ke air biasa, dia akan tenggelam. Bagaimana mengusahakan si telur ini sampai nyambung? Silakan Mas Kaliman, masukkan garamnya. Garamnya silakan. Ingat-ingat kalau memilih garam yang asin. Kalau garam pahit ada, kalau kebanyakan. Seberapa ukuran garamnya saya tidak bisa menjawab. Yang menjawab hanyalah telur. Indikasinya hanya telur menabung. Ya, karena kadar daripada salinitas garam itu beda-beda. Ya.
dengan indikasi telur. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cirinya. Telur menjadi gabung di atas. Berarti air ini siap untuk uji benih. Jangan ditambahkan lagi garam karena telurnya akan loncat. Ya. Bisa dipahami? Berarti air ini siap ya untuk uji benih. Tuh, di air biasa. Benar nggak? Ya. Jadi setelah ini telurnya silahkan dimasak. Tugas telur sudah selesai. Masukkan Mas Karima. Ya. Tolong saat uji benih kalau bisa jangan lebih dari 15 menit di air garamnya. Ya. Kembali susun. Dan yang terjadinya ada yang di bawah, ada yang di tengah-tengah, dan ada yang di atas. Tolong yang dari tengah ke atas jangan ada toleransi, buang. Yang di bawah saja yang diambil. Dan ini kita masukkan sekarang ke air biasa. Oh, masih banyak yang tenggelam. Ya, ini yang tenggelam ini menandakan ini ada yang seperempat, ada yang setengah isi, yang nantinya akan menipu Bapak dan Ibu menanam padi. Ya, benih bersertifikat belum tentu benih berkualitas. Oke Pak, apakah ini air garam ini sama dengan air laut? Nah, silakan Bapak coba laut saja, tinggal tambahkan jadi garamnya sedikit, sama saja air ciptaan Allah. Ya. Itu yang tadi kemana saja? Disinfektan. Ya. Kalau direndam yang sudah kami lakukan tanpa direndam pun langsung ditutup dengan terpal, nantinya dengan pemanasan keluarnya sama 2 hari mendis. Jadi tidak usah lagi ada direndam-rendaman, bahkan si bulu akarnya sedikit yang direndam. Ya, jadi kami sudah melakukan ini semua. Yang dibawa ke sini yang terbaik. Ya, ini tinggal hambur saja. Dan ingat-ingat, sebentar Mas ya, ininya. So, ini dengan air garam. Berapa ukuran garamnya? Saya tidak bisa menjawab, tetapi indikasinya telur. Telurnya naik ke atas, sehingga telurnya di sini. Ini pertanyaannya tadi, Ibadillah. Ya, kalau airnya sampai misalkan nanti berkelompok 5 liter, ya air laut aja. Jadi tinggal menambahkan garamnya sedikit. Ya, kan dekat laut di sini. Ya, setelah ini ngapung ke atas, baru benih. Tolong benih yang di sini jangan ada toleransi. Semuanya yang di bawah sini. Ya, yang diambil, yang di sini ke atas jangan ada toleransi. Kasihkan ke ayam. Ya, ya, meskipun benih itu bersertifikat. Yang itu tadi Pak, yang anunya Pak, apakah itu tadi langsung saya langsung ditanam Pak, dihambur? Ya, ini sekarang, ini kita langsung hambur nih. Sekarang ini lagi dibasahin dulu. 15 menit saja Pak. Hah? 15 menit antara garam dengan air. Ya, maksimal 15 menit di air garamnya. Makanya cepat, kalaupun mau dicuci nggak apa-apa, tidak dicuci pun nggak apa-apa, langsung hambur. Di sini banyak tabela. Jangan sampai tabela sampah. Hah? Organik. Ya, biasanya kalau satu nampan seperti ini 3/4 sendok.
kurang lebih isinya di 550-an. Kalau nampan yang agak besar bisa 700-an. Ya, itu 1 sendok makan. Jangan terlalu rapat, jangan terlalu ini. Tolong sebelum ditutup, ditidurkan dulu, ditekan. Jangan sampai ada yang berdiri. Ya, semuanya tidur. Ya, benar-benar tidur. Kenapa tidur? Kenapa semuanya harus tertidur, terlentang seperti ini? Kita menginginkan adanya si akar yang melonjor ke bawah. Ya, dan ini tumbuh akarnya ke bawah semuanya. Kalau ada yang berdiri, akarnya ini akan terbuka seperti ini. Ya, jadi kami memilih yang ini. Kenapa terlentang? Jadi ditidurkan semuanya. Baru ditutup. Ya, tutup dulu. Tipis saja. Kurang dari hanya ya paling 2 lah, 2 mili. Ya, ditutupnya. Terus kalau ada ditutupnya dengan plastik supaya panasnya tinggi. Jadi dalam 2 malam langsung keluar akar. Sama dengan direndam. Jadi lebih cepat daripada dengan direndam. Ya. Dan disiram. Tolong kondisinya lembab. Setelah semai ini, hitung maksimal 10 hari. Ya, dari semai hitung maksimal 10 hari. Berarti dikurangi 2 hari, umur bibit baru 8 hari. Ya, kalau mau nanam maksimal, beranilah 7 hari juga sudah tanam. Ya, berarti umur bibit adalah 5 hari. Minus 2 ya. Ini akan lebih baik ditutupnya dengan plastik atau terpal. Ya. Ini selama 2 hari di Ini pram. maksimal 10 hari. Minus 2 hari. Ditutup. Oh, 2 hari ditutupnya. Ya, nanti setelah muncul kurang lebih 2 hari, ini Baru dibuka. biarkan bermain-main dengan sinar matahari pagi. Kalau di sinilah sampai jam 9 lah. Ya, diteduhkan lagi. Takut sama ayam dibawa. Jadi tidak kena tikus, tidak kena ayam. Benihnya sehat. Paling hanya 1 hektar 80 nampanan begitu. Berlakukan saya. Ya, baik. Untuk banyak banget kalau pakai nampan, kan ada plastik. Ya, kertas habis kertas. Kalau dengan sistem seri begini kebutuhan benihnya? Sebentar, Pak. Ya. Ya, jadi pesemaiannya bisa dengan plastik. Plastik dilebarkan, misalkan dengan lebar 1 meter, di pinggirnya pakai kayu. Nah, tinggi kayunya, ketebalan tanahnya, ketebalan media semai. Nah, ini minimalnya 4 cm ininya. Bagus kalau lebih tebal ya. Media semainya minimal 4 cm. Jadi ini ketebalan ininya. Nanti hamburkan medianya di sini. Ya. Jadi naik pakai usuk lah. Ya, pinggirnya itu. Sehingga tidak usah lagi pakai nampan.
Ya, biasanya untuk 1 hektar untuk jarak 30 kali 30, 1 meter kali 6 meter cukup untuk 1 hektar biasanya. Ya, itunya. Berapa kilo benihnya? Sebentar Pak, sebentar lagi ke sana. Ya, ini untuk mengakali supaya tidak membeli nampak. Ya, Pak boleh dari styrofoam bekas makan? Boleh. Kotak? Boleh. Karena hanya seminggu. Ya. Yang keempat yaitu tanam tunggal, dangkal, akar horizontal. Tolong semuanya berdiri dan berkeliling. Mana ininya? Ini umur berapa hari ini? 4 hari. Ini umur 5 hari ya Pak ya? Berarti 7 hari dari semai. Oh 5 hari dari semai, berarti ini umurnya 3 hari. Ini umurnya baru 3 hari, lihat akarnya Pak. Ya. Silakan berdiri dan berkeliling dulu untuk melihat cara tanamnya. Tolong agak mundur dikit biar agak gede, dilihat, dipegang bijinya. Biji apa? Bijinya Bu. Yang dipegang bijinya Ibu-ibu. Jangan sampai hilang. Yang hilang jangan ditanam. Ya. Jadi kalau yang hilang ini Pak, ini biji Jangan ini, ditanam. Jangan ditanam. Dipegang. Ya, lihat. Ditekan kan ini misalkan garis nih. Tekan dari sini. Ini 1. Set, ditarik ke sini. Lihat. Tarik. Simpan. Lalu ini kan yang disebut L, horizontal. Batangnya ke sini, akarnya nyelonjor. Ini ditutup. Ya, tunggal dangkal, dangkalnya 0,5 sampai 1 cm. Ingat-ingat dipegang bijinya. Ditekan, ditarik, ditutup. Ditekan, ditarik, ditutup. Ada alasannya semua. Jadi misalnya Pak, kalau misalnya rebah. Nah, ini misalkan Bapak nanamnya begini, misalkan ya. Biarkan, subuh besok dia akan berdiri. Kan punya Bapak juga, subuh-subuh berdiri. Bener nggak? Sama. Ketika terbit matahari, semuanya akan berdiri. Itulah pegangan hidup. Ya. Bingung dia, bingung. Ibu Ustadz, coba tanya ke Pak Ustadznya, ke para ulama, kenapa terbit matahari semuanya karena keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, silahkan semuanya melakukan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Monggo, berjajar ke sana. Lihat, ditekan, ditarik, disimpan. Ditutup. Ya, ini. Kenapa harus ditutup? Karena sinar matahari tidak kering. Kena hujan besar dia tidak kabur. Ya, silakan. Berjejer semuanya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Monggo, ini benihnya. Ya. Kelompok 2. Ya, silakan. Ambil, caranya nanti begini ya. Lepas dulu Pak, bisa dilepas dulu. Ya, lepas aja dulu. Nanti caranya begini. Ya. Kalau tanam ini 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga di sini set tutup. Nah, ini bukan tandur, tetapi tanjung, tanam maju. Monggo. Tanam mundur. Ya, kalau ini tanjung. Monggo, maju. Nah, Nananya maju. ambil. Dari kelompok mana? Ini habis. Ingat, tadi cara tanamnya yaitu ya tunggal,
ikan. Batangnya di sini. Jadi ini yang disebut dengan tunggal, satu-satu di satu titik. Ya, ingat-ingat kalau cablaknya penggarisnya nanti dalam, jangan di pertemuan garis. Misalkan ada yang 2 cm, misalkan dalamnya di ujungnya saja, sehingga tidak dalam. Ya, ini tunggal. Kenapa tunggal? Kalau satu semek dikasihkan ke 5 orang akan kelaparan. Satu semek oleh 5 orang tidak cukup. Lalu area perakarannya dia sangat bebas. Ya, tidak berebut makanan lagi. Sehingga ketika satu tumbuhnya sangat cepat. Tidak pernah ada kematian dulu. Itu alasan kami. Kenapa dangkal? Karena memberikan kesempatan si padi untuk berkembang lebih banyak, lebih cepat dan lebih lebih bahagia lah, lebih banyak ya, untuk mempercepat tumbuhnya akar baru. Jadi satu minggu keluar akar baru. Kenapa dangkal? 0,5 sampai 1 cm. Jadi pengaruh sinar matahari karena ini mempercepat pertumbuhan si akar. Ya, karena akar yang ini seminggu lagi tidak berguna. Ya, makanya seminggu kalau yang normal sudah tumbuh anakan 1. Kalaupun telat 10 hari muncul 1. Ya, ini kenapa tanam tunggal dangkal akarnya di horizontal. Nah, akar horizontal itu membentuk huruf L. Batangnya ke atas, si akarnya dilonjor. Ini jadi membentuk huruf L. Ya, yang kelima, benih muda, anaknya banyak. Pernahkah Bapak menghitung habisnya beras? Pernahkah menghitung habisnya si beras di dalam ini, di dalam gabah? Gak pernah dihitung, bener gak? Kami mempelajari si benih, jadi dihitung berapa hari habisnya si gabah di dalam sini setelah tumbuh. Kenapa kami menanam 5-7 hari setelah semai? Karena si beras, kenapa tadi menanam harus ada bijinya yang dipegang? Karena habisnya si beras baru setengahnya. Ininya sudah ke sini, ininya akan ke sini Kak. Sehingga si tanaman padi ini tidak mati dulu karena dia membawa dot, membawa cadangan makanan. Ya, ini ya. Jadi dia membawa makanan sendiri, tidak tergantung sama akar ini. Sehingga ini habisnya 12 sampai 14 hari si berasnya. Ya, makanya ditanamnya 5 sampai 7 hari. Jadi ada lebar. Untuk pemula kami menyarankan 30 cm dikali 30 cm untuk ininya. Kalau nanti sudah di musim 3 bisa dikembangkan sampai 40 cm kali 40 cm. Kalau sudah di musim ke-6, ke-7 bisa 50 kali 50. Kalau sudah di posisi ya musim ke-7, musim ke-8
30 kali 30 cm kali 60 cm. Ya, jadi logo 1 istilahnya. Ya, untuk 30 kali 30 ini maksimalnya 5 kg. 3,5 kg kebutuhan benihnya. 5 kg. Per hektarnya tuh Pak. Ini sudah dengan penyulaman. Ya, yang kedua, ini kurang lebih 2,3 sampai 2,5 kg per hektar. Yang ini 1,2 sampai 1,5 kg per hektar. Yang ini juga sama, 1,3 sampai 1,5 kg per hektarnya. Ya, kalau nanam 1 kilo menghasilkan 7 ton, untung nggak? Nah, ya. Makanya wajar petani tolong zakat produksi. Bener nggak? Di Al-Quran ada. Karena petani diberikan semuanya berkah oleh Allah. Menanam 1 jadi 70. Menanam 1 biji menjadi sekian puluh ribu per pohonnya. Ya, karena Allah tidak hitung-hitungan ke petani. Ya, ini ya jarak tanam. Jawab Pak. Ya. Di sini tadi Pak kan Ya. Jadi tolong si saluran keliling ini jangan dilupakan. Kalau lebar bisa memakai saluran tengah. Kalau masih lebar bisa memakai saluran tengah. Sehingga air ratanya sama, tidak ada lagi yang tergenang, yang kekeringan. Ya, terus tadi nanam, ya Pak. Ini jarak tanamnya 30 misalkan. Ini nanam, ini nanam, ini nanam, terus ke sini nanam. Tolong, mohon maaf tadi lupa. Di sisi-sisi ini semua yang ada saluran airnya, di tengahnya diselipkan. Oh, udah diberesin ya. Mas harus dibereskan. Anjir. Jadi diselipkan Pak. Diselipkan di tengah-tengahnya. Di antara yang 30 tadi, tapi yang pinggir saja, yang tengah jangan. Ini tujuannya untuk penyulaman. Jadi begini. Nah ini, misalkan ini 30 cm dengan sini. Ya Pak ya. Ini misalkan 30 cm. Ini pinggirnya saluran air. Di sini ditanam lagi 1. Ya, untuk penyulaman. Kapan penyulamannya? Nanti saat umur 15 sampai umur 20. Jadi jangan besoknya dilihat, oh ada yang ini, tanam lagi, jangan. Nanti saja biarkan kalau tidak ada kejadian luar biasa. Ya, misalkan kena serangan keong seluruhnya, misalkan itu beda. Ya, untuk penyulaman ini lakukan umur 15 HST sampai 20 HST dengan cara diambil, karena ini sudah beranak biasanya 3 sampai 4 anakannya Pak. Umur di 15 sampai 20 itu diambil dengan tanahnya. Ini tanaman, ini tanaman 30 Pak. Diam Pak. Nah, ini yang diselipin, ini saluran air. Ya, ini untuk penyulaman. Di sini yang 30-nya, yang di tengah. Jadi diambil dengan tanahnya. Set, ini yang kosong, simpan. Jadi tidak ada perbedaan umur. Jangan penyulaman menanam lagi yang baru. 1 perbedaan umur, yang kedua tidak akan kepanen. jadi jangan Pak dipisahkan itu istilahnya, kalau ada anaknya itu jangan dibuka begitu. Jangan ada yang ini, oh ini tidak dipotong, jangan. Kasihan. Gitu. Mentil susu. Ya, dan ini
karena petani yang mempunyainya sendiri di dalam. Ada putih-putih seperti ketan. Oh, isinya ya. Oh, kayak Pandawangi lah. Jadi susunya sangat tinggi. Ya, dan ini siangan 4 kali. Di siangnya 4 kali. Untuk penyiangan pertama, tolong saya sarankan di umur 7 hari sampai 10 hari setelah tanam. Ini untuk penyiangan pertama. Penyiangan kedua umur 17 sampai 20 HST. Ketiga umur 27 sampai 30 HST. Umur yang keempat umur 37 sampai umur 40 HST. Kenapa umur 70? Karena keberadaan si rumput saat menanam usia 7 hari baru kurang lebih paling tinggi 4 cm. Ya, sehingga ketika memakai gastrol, dia langsung masuk, seminggu kemudian menjadi nutrisi lagi. Ya, kenapa 10 hari kemudian? Karena per 10 hari si rumputnya masih kecil, sehingga masuk lagi ke dalam tanah jadi nutrisi lagi cepat ketika lagi muda. Begitu ya alasannya kenapa kami 10 hari. Oksigen, udara bagi si tanaman ke dalam tanah. Jadi arti gasrok itu bukan membersihkan rumput saja, tapi memberikan udara ke dalam tanah. Sehingga setelah gasrok biasanya 3 hari kemudian anakannya ada tumbuh yang baik. Ya. Tuh. Penyemprotan mol. Mol minimal 6 kali. Yang pertama, saya sarankan yang 6 kali ini setelah penyiangan semprot mol. Ya, yaitu umur 7 sampai 10 hari setelah tanam. Yang kedua umur 17 sampai 20 hari setelah tanam. Yang ketiga umur 27 sampai 30 hari setelah tanam. Yang keempat umur 37 sampai 40 hari setelah tanam. Yang kelima ini masa akil balik primordia yang kemarin mau buang. Jangan anakan lagi kamu. Ya, dari umur 60 sampai umur 70 hari setelah tanam. Yang keenam ini sedang pemasakan bulir. Biasanya di umur 85 sampai 95 hari setelah tanam. Ini minimalnya. Wah Pak, saya mau bikin molnya banyak. Monggo, mau dikali 2 juga. Ini di vegetatif. Ya, sedang masa pertumbuhan, perkembangan. Ya, dan ini di posisi generatif. Silahkan mau dikali 2. Yang ini jadi 8 kali, yang ini jadi 4 kali, monggo. Bahkan kemarin saya menyarankan ke Pak Usman, boleh nggak dalam 1 minggu 4 kali untuk menghadapi primordia, masa akil balik, kasmaran. Karena biasanya masa kasmaran turun hijau daunnya. Kan begitu ya Pak? Supaya jangan turun. Yang ini bobis, yang ini bobis, terus hewani.
yang ini hewani plus majak, yang ini buah plus hewani, yang ini buah ya plus majak. Majak teh apabila sampai hari ini bila tidak datang di Oneha ya. Selamat tinggal majak sinar mataharinya. Yang ketujuh Pak, yang kelima itu Pak, yang 60 sampai 70 hari sudah tanam, kenapa mestinya ditahan itu anaknya dulu Pak? Maksudnya tidak dilarang lagi beranak? Karena ketika tumbuh pun anakan, misalkan ada 20 yang sudah produktif, yang benar-benar pas dipegang, oh lagi hamil. Ya, benar enggak? Mendingan mengintenkan, difokuskan saja yang ini, yang tumbuh benar-benar akan menghasilkan si male. Ya, ketika jangan sampai lagi tumbuhlah anakan baru yang wujudnya kecil, ya, dan yang akan nantinya menghasilkan malainya pun pendek dan kecil, sehingga ini yang jangan tumbuh lagi karena di buah buah kemarin mengandung inhibit. Ya, apa inhibit? Penghambat bakteri yang menghambat pertumbuhan. Itu Pak alasannya. Nah, selain dikeringkan juga dibuah. Nomor Atau kalau kelebihan dosis, kalau kelebihan aplikasi tidak ada. begitu. Ya, kalau kelebihan dosis ya 1 menjadi 2 liter per tangki. Tetapi kalau dari 6 kali menjadi 18 kali monggo. Asal dosis jangan dirubah. Ya, itu. Mau tiap hari pun monggo. Asal dosis jangan dirubah. Dosis ikan ini hanya 200 cc kemarin rebung. Per tangki per 15 liter. Ya, naik ke sini ini 400 sampai 1 liter. Kesininya 1 liter semua. Bapak mau menggunakan 3 liter misalkan per tangkinya, nah itu yang saya tidak izinkan karena akan kering. Ya, kalau dari 6 kali menjadi 12 kali, monggo dosis jangan dirubah. Dari 6 kali jadi 18 kali, monggo. Mau tiap hari pun monggo gitu. Ya, itu maksudnya Pak. Intinya tidak menggunakan satu pupuk kimia, yang kedua pestisida sintetis. Ini semuanya jadi nol. Ya, kami merubahnya tidak ada lagi semi organik, mohon maaf, karena tidak ada pertanian yang semi organik. Organik tidak itu di kami Pak. Ya, karena sudah diketahui tentang mohon maaf sekali, koreksi kami dari semuanya. Ketika konvensional dikoreksi oleh PSRLB 180 derajat. Mau enggak. Itu Pak. Ini dari SRI Organik. Terima kasih semuanya. Kalau ada pertanyaan, monggo.